0. Dan di bagian measure-nya kita buat scale. Lalu klik bagian di bawahnya, nanti ada tombol data view. Lakukan copy paste data yang tadi ke bagian data view. Lalu berikutnya adalah pilih analyze. Lalu submenu regression. Seperti ini dia. Analyze, regressions, lalu pilih yang linear. Maka muncul kotak linear regressions. Lalu masukkan variabel X1 dan X2 pada kolom independen ke bagian dependent. Lalu pada bagian method ini harus benar-benar kita pastikan bahwasanya kita terpilih adalah enter. Selanjutnya klik statistik. Maka di layar akan muncul kotak linear regressions. Ini kita centang bagian covariance matrix serta collinearity diagnostic. Model fit juga estimate yang sudah tercentang sejak awal. Klik continue. Kalau kita lakukan ini, berikutnya akan muncul output SPSS, judulnya regressions. Output yang dihasilkan dari data yang tadi, maka di ujungnya terdapat collinearity statistik, di mana ada kolom tolerance, ada kolom VIX. Jadi statistik itu bukan hanya keilmuan untuk mengolah data, namun statistik juga keilmuan untuk menginterpretasikan data yang kita peroleh. Apa maknanya tolerance 0,956? Apa maknanya fit 1,0? Kembali pada ketetapan yang tadi kita sudah tetapkan di awal. Berdasarkan tabel output coefficients pada bagian collinearity statistik, nilai tolerance untuk X1 dan X2 adalah 0,956 lebih besar daripada 0,10. Nilai fit-nya adalah 1,046 lebih kecil daripada 10. Maka disimpulkan tidak terjadi multicollinearitas. 0,1 dengan 10 ini dari awal sudah kita tetapkan. Kita lanjut. Kita lanjut berikutnya. Uji heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah ketika terjadi homokedastisitas, bukan heterokedastisitas. Jadi, dari uji heterokedastisitas ini, keinginan kita adalah jangan sampai terjadi heterokedastisitas. Ya, jangan sampai terjadi jikalau kita ingin menggunakan statistik yang parametrik, di mana regresi itu
termasuk salah satu bagian dari statistik parametrik. Untuk mendeteksi ada tidaknya gejala heterokedastisitas, maka dapat kita gunakan uji Glatzer. Dasar kesimpulannya melihat signifikansinya. Nah, data seperti ini artinya pada penelitian ini dilakukan penelitian 2 tembak 1. Yang pertama kita lakukan, masukkan. Sebagaimana yang selalu dilakukan adalah ketika sudah membuka software atau program SPSS, maka kita harus masukkan bagian variable view-nya, identitas pada variable view-nya. Dan itu sebagaimana biasanya desimal 0, measure-nya dalam bentuk scale. Lalu data yang tadi kita lakukan copy paste pada bagian data view. Ada tombol di bawahnya data view. Maka masukkanlah data ini semua. Pilih analyze, selanjutnya submenu regressions, lalu pilih linear. Maka muncul kotak baru. Masukkanlah yang mana tadi variabel bebasnya, yang mana tadi bagian variabel terikat pada kolom masing-masing. Jadi X1, X2 kita masukkan ke independen, lalu yang Y-nya adalah bagian dependent. Lalu pastikan bagian metodenya adalah enter. Lalu klik save. Simpan. Setelah kita simpan, maka berikutnya akan muncul kotak linear regression save. Maka kita centang bagian unstandardized. Klik continue. Selanjutnya akan muncul itu suatu output SPSS. Tapi ini kita abaikan saja. Karena pada bagian data view akan muncul nanti di res underline 1. Ya. Jadi nanti memang akan muncul output SPSS, tapi kita abaikan saja nantinya. Yang kita buka adalah data view-nya yang tadi. Maka muncul nanti di sini variabel baru dengan nama res1. Nah, berikutnya kita akan buat variabel absolute res pada uji Glatzer. Pilih klik tadi di bagian atasnya, klik transform, ya. Klik transform, lalu klik compute variable. Ini. Maka muncul kotak compute variable. Maka selanjutnya pada kotak target variable tuliskan ya, diketik berarti manual ABS res sebagaimana pada bagian data view yang tadi. Lalu pada kotak numeric expressions ketikkan ABS res 1. Untuk pemilihan ABS-nya pilih dari functions and special variable. Akan muncul kembali output SPSS. Lalu kita lihat di bagian data view-nya, ya. Jadi output itu kita abaikan saja. Akan muncul berikutnya adalah ABS ya, absolute residual. Untuk melakukan uji Glatzer-nya, maka kita akan menentukan kajian dari absolute residual atau ABS res. Pilih analyze, regressions, lalu linear. Jadi fungsi-fungsi pada SPSS itu yang sering digunakan adalah di bagian transform. Itulah perintah untuk penggunaannya. Jadi tadi sudah kita klikkan linear, maka muncul kembali linear regressions. Ini keluarkan
Seperti ini, ya. Keluarkan variabel prestasi Y pada kolom dependen, ganti dengan variabel absolut residual. Jadi, Y-nya yang tadi sudah kita keluarkan, maka absolut residualnya kita masukkan kemari. Tadi awalnya dependennya adalah Y. Kita keluarkan, masukkan yang muncul tadi di sini, absolut residual. Lalu klik save. Muncul regression save, lalu bagian residual, hilangkan centang unstandardized-nya. Klik continue. Maka muncullah hasilnya, output uji Glatzer. Kita lihat bagian signifikansinya. Ada 0,744, ada 0,894, ada 0,425. Signifikansi untuk X1 adalah 0,894. Signifikansi untuk X2 adalah 0,425. Ini karena nilai signifikansi kedua variabel di atas adalah lebih besar. Ini maksudnya lebih besar ya. Lebih besar daripada 0,05 ya. 0,05, maka pengambilan keputusan dalam uji Glatzer disimpulkan adalah terjadi gejala heteroskedasitas. Ya. Artinya tidak bisa kita gunakan statistik parametriknya. Yang terakhir adalah uji autokorelasi. Untuk penggunaan regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari gejala autokorelasi. Apa sih autokorelasi itu? Autokorelasi adalah penelitian di mana observasi yang berurutan sepanjang waktu ini memiliki kaitan satu sama lainnya. Contohnya misalnya seperti ini. Pada bulan Mei, seorang ayah harus mengeluarkan cicilan biaya sebesar 2 juta tiap bulannya. Lalu pada bulan Juni, cicilan tersebut sudah lunas. Sehingga pada bulan Julinya, seorang ayah tersebut atau kepala keluarga tersebut tidak lagi mengeluarkan cicilan, namun rezeki yang diterimanya digunakannya untuk keperluan keluarganya. Artinya pada bulan Mei, Juni, Juli, pengeluaran yang dilakukan oleh antara satu dengan yang lainnya. Pada bulan Mei, pada bulan Juni, pada bulan Juli. Pengeluaran di bulan Juni ini bergantung dari pengeluaran di bulan Juli, di bulan Mei. Pengeluaran di bulan Juli ini bergantung pada pengeluaran di bulan Juni. Model regresi yang baik adalah bebas dari gejala autokorelasi. Maka kita bisa menggunakan uji Durbin-Watson dengan ketentuan seperti ini. Contohnya adalah pada penelitian ini kita melakukan penelitian 3 tembak 1. Ada X1, X2, dan X3. Jadi adik-adik mahasiswa sudah bisa menggolongkan penelitian yang dilakukan itu penelitian berapa tembak berapa? 1 tembak 1 kah? Atau 2 tembak 1 kah? Atau 3 tembak 1 kah? Atau 2 tembak 2? Itu bisa. Atau 1 tembak 2. Nah, jadi dalam ini adalah 3 tembak 1. Sampel 10 orang, sedikit saja karena sebagai contoh. Datanya ada, seperti biasa. Buka SPSS-nya, masukkan di bagian variable view. Jangan lupa desimalnya 0 dibuat. Lalu pada misalnya tidak apa dibiarkan saja. Lalu pada bagian data view-nya, masukkan data yang tadi itu X1, X2, dan X3, dan Y. Copy paste.
bisa dilakukan copy paste, ya. Jadi tidak perlu sebenarnya kita menulis secara manual. Jadi data yang tadi kita lakukan copy paste. Lalu pilih analyze, sebagaimana yang digunakan ya pada menu analyze, regressions, lalu linear. Analyze, regressions, linear. Lalu kita masukkan variabel Y-nya itu ke kolom dependent, variabel X1, X2, X3-nya ke kolom independent. Dan hati-hati jangan sampai terbalik. Yang mana dependent, yang mana independent. Jangan sampai terbalik. Lalu klik statistik. Maka akan muncul kotak linear regression statistik. Kita centang bagian residual, ada di situ Durbin Watson. Klik continue. Maka muncullah outputnya Durbin Watson, di mana kita peroleh angkanya 1,635. Nah, penentuan daripada keputusan Durbin Watson ini atau uji autokorelasi ini tidak serta-merta eh, 0,5. Tapi harus kita bandingkan dengan nilai tabel Durbin Watson. Oleh sebab itu, tabel Durbin Watson ini haruslah di-download terlebih dahulu. Haruslah dimiliki terlebih dahulu. Pada signifikansi 5% dengan rumus K titik koma N. Tadi independennya, variabel independennya ada 3. Berarti K-nya 3. Artinya di K ini adalah variabel independen. Jumlah sampel 10. Berarti N tadi ini 10. Jadi K titik koma N itu sama dengan 3,10. 3,10 ini kita lihat pada tabelnya. Ditemukan DL-nya ya untuk K3N10. DL-nya adalah 0,5253 dan DU-nya adalah 2,0163. Jadi nilai Durbin Watson sebesar 1,635 itu terletak di antara DL dan DU. Jadi di antara DL dan DU dengan K-nya sama dengan 3 atau variabel independennya 3 serta sampelnya ada 10. Dia berada di antara DL dan DU. Maka dasar pengambilan keputusannya adalah tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Dengan demikian, lakukan lagi uji autokorelasi dengan jenis uji lain seperti uji run test. Oleh sebab itu, ketika kita melakukan suatu uji, salah satunya itu adalah uji asumsi klasik, kita lihat dulu ketetapannya apa. Maka berbagai sebenarnya kemungkinan yang bisa muncul. Yang pertama adalah terdapat autokorelasi, yang kedua adalah tidak ada autokorelasi. Dan yang ketiga adalah tidak menghasil kesimpulan, undefined jadinya. Oleh sebab itu, kalau kita sampai menghasilkan kesimpulan yang undefined, maka sebaiknya dilakukan uji berikutnya, seperti uji run test. Itu dia untuk uji asumsi klasik. Nah, jadi sebelum kita lanjut kembali, ya, maka pada adik-adik semuanya, saya kira sudah bisa melakukan pengajuan pertanyaan. Kembali pada moderator. Baik, terima kasih pemaparannya.
Mungkin tiba waktunya untuk sesi pertanyaan ya. Jadi silahkan raise hand terlebih dahulu apabila ada mau pertanyaan yang akan diajukan. Gitu, mumpung ini Bapaknya ada, kemudian Anda bisa atau yang sedang menyusun skripsi, mungkin ada beberapa data yang memang sulit untuk dilakukan kelolosan uji asumsi nih, misalkan yang bisa ditanyain kepada Bapak Iman di sini. Silahkan untuk raise hand terlebih dahulu apabila ada yang ingin ditanyakan. Oke, silahkan. Atau masih ada yang belum paham gitu, kenapa sih kita harus pakai uji asumsi klasik gitu kalau mau melakukan uji analisis regresi gitu. Kenapa harus menggunakan asumsi klasik? Nah, itu boleh juga banget kan, kadang ada beberapa yang memang kebingungan gitu, kenapa harus pakai uji asumsi klasik gitu. Kadang ada masih ada yang memang kalau datanya primer boleh nggak sih atau harus tidak sih dilakukan uji asumsi klasik gitu, atau hanya memang uji kualitas data saja gitu kan. Biasanya ada yang kebingungan di sana ya. Silakan jika ada yang mau ditanyakan, ini sudah bisa di-unmute ya oleh para peserta. Oke, gimana nih? Mumpung Bapaknya ada di sini. Ya, silakan para adik-adik kalau ada kendala atau hambatan atau kebingungan juga terhadap skripsi atau penelitian yang sedang dilakukan, boleh ditanyakan. Nah, sudah ada yang ingin bertanya nih dari Siti Fatin ya. Sudah bisa di-unmute ya Siti Fatin. Kemudian ada dari Hamdan. Kita ke Siti Fatin dulu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya Pak, jadi kalau misalnya saya kan kemarin tuh ada emang kebetulan ada mata kuliah ekonometrik. Nah, dalam pengolahan data tuh misalnya uji normalitas, kalau misalnya dilihat dari gambar kan ada gambar jaringan yang kayak apa sih itu terlihatnya normal, tapi kalau misalnya dilihat dari tabel nggak normal, itu tuh gimana gitu, ada kesalahan gitu. Terima kasih. Oke. Bagaimana Pak? Apa mau langsung dijawab atau mau ditampung dulu? Boleh bisa langsung saya jawab. Oke, Ya. silakan. Baik, pada Adinda Siti Fatin ya. Nah, ketika kita melakukan uji normalitas, maka outputnya yang keluar, kalau kita buat dalam bentuk gambar, itu bisa outputnya berupa histogram. Itu yang pertama. Atau yang kedua, bisa juga nanti outputnya itu berupa gambar, judul di atasnya ada QQ plot dengan adanya kurva. Suatu data dikatakan berdistribusi normal atau tidak, maka dari kurvanya tersebut, jikalau yang pertama outputnya tampilan histogram, maka muncul kurva yang simetris. Arti simetris adalah kiri dan kanannya sama. Jadi tidak ada yang berat sebelah, atau kita katakan itu adalah balance. Jadi itu dikatakan simetris. Maka kurvanya itu harus kita lihat. Kurvanya simetris atau tidak di histogram tersebut. Yang kedua, kalau dia tampilannya adalah suatu garis atau grafik,
dengan QQ plot dan ada nanti itu titik muncul, suatu data dikatakan berdistribusi normal jikalau titik-titik tersebut letaknya di kurva tersebut atau di grafik tersebut atau tidak jauh dari grafik tersebut. Jikalau titik-titik tersebut letaknya tersebar jauh dari grafik tersebut, maka dikatakan tidak normal. Lalu dengan pertanyaan yang tadi, apakah ada kesalahan dalam pelaksanaan tahapan uji normalitas tadi? Kita akan melihat outputnya. Apakah outputnya sudah berupa gambar seperti itu atau tidak? Atau kita akan melihat outputnya apakah gambarnya itu sudah berupa QQ plot atau tidak. Nah, jika gambarnya itu belum menunjukkan seperti itu, maka artinya mungkin ada kesalahan dalam pelaksanaan atau penggunaan uji normalitasnya. Jadi kita harus melihat ya, kita harus melihat kalau dia nanti kita tetapkan outputnya itu berupa histogram, maka dia nanti ada diagram batang, nanti ada muncul kurva yang dia itu di histogram tersebut. Tapi kalau kita tetapkan outputnya itu adalah berupa QQ plot, maka nanti akan muncul suatu garis atau gradien ya, kemiringan. Titik-titiknya itu jauh atau tidak di kemiringan tersebut, dari grafik tersebut. Jadi kalau belum tampilannya seperti itu, mungkin diduga pada saat proses penentuan atau tahapan daripada SPSS untuk distribusi normalnya ada yang belum tepat. Demikian untuk Adinda. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Siti Fatin untuk pertanyaannya. Kita langsung Pak ke pertanyaan selanjutnya ya. Ada dari Hamdan, silakan Hamdan. Dari mana Hamdan ini? Dari UIN. UIN ya? Iya. Terima kasih. Saya Hamdan Adib dari UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto. Mau bermaksud bertanya gini Pak. Di dalam kita ngambil sampel kan ada, ya nggak cuma ngambil sampel ya, itu ada taraf kesalahan 5 sampai dengan 10%. Itu ketika sampel kita, populasi kita terlalu banyak, umpamanya kita meneliti kinerja suatu karyawan di suatu pabrik, itu kan sampai beberapa ribu karyawannya kan. Kemudian kita bandingkan dengan ketika meneliti di suatu sekolah yang hanya beberapa ratus saja. Itu ketika taraf kesalahan yang dipakai sama 5% umpamanya, itu apakah akan mempengaruhi hasilnya? Maksudnya di kualitas hasil, bukan di benar atau tidaknya hasil. Itu akan mempengaruhi apa enggak? Cukup di situ aja. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Hamdan. Bagaimana Pak? Langsung dijawab. Boleh. Baik Bu, boleh langsung jawab. Baik. Terima kasih untuk Dinda Hamdan. Ya. Nah, untuk penentuan sampel, terkadang kita memang menemukan bahwasanya populasi di tempat lokasi penelitian ini terlalu banyak. Misal, kita ingin meneliti bagaimana kondisi belajar siswa di masa pandemi saat ini untuk Provinsi Jawa Barat misalnya. Artinya ini kan populasinya sangat luas. Kita harus mendatangi masing-masing kota, serta selain itu kita harus mendatangi masing-masing sekolah yang ada di kota tersebut. Wah, ini berapa puluh ribu yang harus kita datangi sekolahnya. Oleh sebab itu, kita lakukan suatu teknik penarikan sampel. Lalu kalau misalnya pada pabrik, karyawannya itu ada sekian ratus atau sekian ribu dibandingkan dengan sekolah. Berarti ini penelitian yang berbeda lokasinya, berbeda pula karakteristik sampelnya.
ketika kita mendatangi suatu pabrik, karyawannya 500 misalnya, atau karyawannya lebih dari 1000, maka boleh kita tetapkan untuk menurunkan jumlah sampelnya, kita gunakan uji Slovin misalnya, ya, Slovin test. Dengan tingkat signifikansinya itu ada yang 5%, ada yang 1%. Kalau kita menggunakan, ternyata kita gunakan yang 1%, saya ulang, kalau kita gunakan yang 5%, ternyata menurut kita karyawannya itu masih terlalu banyak. Misal, ketika suatu perusahaan memiliki karyawan sebanyak 700. Oh, kita agak kesulitan kalau ingin mengambil data sampai dengan 700. Pembagian angketnya harus sampai 700 gitu kan. Maka kita pilih berapa jumlah sampelnya dengan menggunakan uji Slovin dengan tingkat signifikansinya itu adalah 5%. Ternyata kita peroleh yaitu masih sekitar 400. Bagi kita ini masih merupakan suatu hambatan bagi kita. Masih kita mengalami kewalahan kalau harus mendatangi 400 sampel dan mengolah data nantinya sampai 400 sampel. Maka boleh kita tingkatkan menjadi 1% dengan adanya landasan yang kuat. Sebab 1% pada penelitian ini adalah bukan penelitian medis. Sehingga harus bisa kita itu memiliki argumen yang kuat kenapa kita tetapkan 1%. Sebab ternyata kalau saya menggunakan 5%, hasilnya masih 400. Sementara kiriman dari orang tua tiap bulannya hanya 1 juta. Waduh, nggak bisa ini. Sudahlah, dibuat aja menjadi 1%. Itu boleh. Ya. Oleh sebab itu, dalam melakukan penelitian, seorang peneliti harus merdeka untuk melakukan tindakannya, meskipun itu wajib dilandasi adanya suatu tahapan ilmiah. Harus ada dasarnya, nggak bisa sembarangan. Ketika kita melakukan satu riset yang di suatu sekolah misalnya, oh kita mau melakukan penelitian pada 2 kelas saja, kita membandingkan bagaimana dan hasil belajar siswa pada sekolah tersebut. Misal di kelas 10 ada berapa populasinya? Oh, 10 ada 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5. Itu populasi. Lalu bagaimana cara penetapan sampelnya? Maka tidak lagi menggunakan cara Slovin. Artinya dalam hal ini kita sudah mengeneralisir semua sampelnya ini pada namanya kelas. Sehingga jumlah sampel pada riset tersebut adalah berapa orang jumlah siswa pada kelas penelitian itu. Satu kelas misalnya 30, maka 2 kelas ada 60. Jadi kita sebut dengan penelitian ini menggunakan 2 kelas, 60. Kalau yang tadi masih dalam golongan karyawan yang sudah ratusan, tidak ada kelas-kelasnya. Jadi dalam hal ini berbeda penentuan sampelnya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah mempengaruhi dari hasil penelitian kita? Tentu saja. Semakin banyak jumlah sampel, maka hasil penelitian semakin bagus, semakin diakui. Itu sebabnya kalau kita mengikuti kalau kita melihat informasi dari lembaga survei pada saat masa-masa pilkada, kita harus melihat pakai teknik apa dia,
dan berapa orang jumlah sampelnya. Kalau misalnya pemilihan presiden, misalnya pilpres, ternyata sampel yang dilakukannya hanyalah sebanyak 2.000 sampai 3.000 sampel. Ini belum kuat. Sebab masyarakat Indonesia itu ada ratusan juta. Berapa yang bisa mewakili? Pakai slogan, itu layaknya. Atau kalau kita mau melihat lembaga survei melakukan suatu pemilihan kepala daerah, gubernur misalnya, berarti ada kabupaten kota di bawahnya. Ada berapa jumlah masyarakatnya? Total semua pada provinsi tersebut. Ini harus kita compare. Berapa jumlahnya masyarakat tersebut, lalu kira-kira kalau menggunakan slogan dengan signifikansi 0,05 atau 0,1, maka muncul berapa orang layaknya sampelnya. Lalu kaitkan dengan riset yang dilakukan oleh lembaga survei tersebut. Berapa jumlah sampel yang mereka gunakan? Jadi semakin banyak jumlah sampel, maka data tersebut semakin diakui atau semakin valid, bisa mewakili daripada hasil riset. Ya, namun tadi ketika kita membandingkan riset di suatu sekolah dengan tidak bisa, sebab penarikan sampelnya sudah berdasarkan golongan kelas jadinya. Demikian untuk Adinda, Hamdan, Adik. Terima kasih, saya kembali pada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Hamdan yang telah bertanya kepada narasumber. Ini masih ada pertanyaan, Pak, mungkin sekitar 2 lagi ya, Pak ya, karena waktu kita sampai 10.30, Pak. Ini ada pertanyaan dari Ani Isnaini. Silakan Ani Isnaini, dari mana? Prodi apa? Baik, makasih Bu. Nama Ani Isnaini dari Universitas Perjuangan Prodi Akuntansi. Izin bertanya Pak, kan penelitian saya tentang pengaruh target keuangan dan stabilitas keuangan terhadap kecurangan laporan keuangan. Nah, variabel target keuangan diproksikan dengan return on asset ya, profitabilitas return on asset. Nah, waktu itu saya disarankan oleh pembimbing untuk menambahkan return on equity di profitabilitasnya, Pak. Nah, untuk menyatukan return on asset dan return on equity menjadi satu, disarankan memakai PCA, Principal Component Analysis, yang ada di aplikasi Minitab ya Pak. Nah, untuk lanjut ke penelitian, untuk lanjut ke SPSS, apakah ROA dan ROE biar menjadi satu itu harus pakai PCA di Minitab, apa langsung aja di SPSS? Karena Pak, saya setelah mencoba klik analyze, di SPSS itu ada yang namanya multivariate, tapi nggak ada principal komponen analisnya Pak. Kalau di Minitab mah ada principal komponen analis, jadi saya masih belum paham dan belum mengerti bagaimana menyatukan ROA dan ROE itu agar menjadi satu dan bisa diolah datanya di SPSS gitu Pak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Pertanyaannya apakah bisa dijawab langsung atau mau di-keep dulu? Mohon maaf Pak, belum di-unmute. Baik, terima kasih ya. Saya coba untuk jawab langsung, meskipun ini saya jelaskan, saya jawab di permukaannya karena sudah masuk khusus ke keilmuan daripada akuntansi. Ya, nah mengenai tadi, ketika di-analyze yang tadi multivariate maka tidak ada. Nah, Adinda ketika
menggunakan solusi yang lain, misalnya dengan menggunakan tab tersebut gitu. Sebab memang ada fungsi-fungsi pada SPSS ini yang itu ada di SPSS, namun tidak ada di kalau di komponen lain, atau ada juga yang dia itu ada di komponen lain atau di benda lain, barang lain, tapi tidak ada di SPSS. Maka itu solusinya. Silakan menggunakan yang lain. Begitu. Tidak apa-apa sepanjang tujuannya itu adalah sama, yaitu untuk memperoleh informasi dari yang kita harapkan bisa kita peroleh, maka boleh menggunakan yang lain. Sebab SPSS juga baru muncul, dulunya tidak ada SPSS. Jadi harus mengerjakan secara manual. Oleh sebab itulah, ketika kita menganalisis data itu, maka di kertas buram atau kertas oret-oret itu bisa sampai puluhan lembar hasil oret-oret. Namun manusia semakin hari semakin cerdas dengan adanya teknologi, maka muncullah program SPSS sehingga bisa menjadi lebih cepat. Apakah kita menjadi tidak boleh untuk menggunakan cara manual? Boleh, silakan kalau sanggup. Bolehkah menggunakan tab? Boleh, silakan. Gitu. Jadi sepanjang itu bisa bertujuan untuk mendapat informasi yang kita peroleh, silakan. Atau contohnya seperti ini. Ada saya baca hasil penelitian ya di masa pandemi ini khusus untuk jurusan akuntansi, pengaruh laba kotor dan laba bersih terhadap laporan arus kas keuangan. Jadi dia melakukan, saya baca, dia melakukan satu riset di Bursa Efek Indonesia. Lalu dia menetapkan tidak semua perusahaan, tapi hanya khusus perusahaan manufaktur yang bergerak di sektor konsumsi. Nah, apa yang dia tulis, ya, jadi pengaruh laba kotor dan laba bersih terhadap laporan arus kas masa pandemi COVID. Dia sebut seperti itu. Jadi, ketika dia melakukan risetnya itu, teori-teori yang ada di bab 2, yang katanya ada laba kotor, itu memiliki pengaruh, dan laba bersih memiliki pengaruh, ya, disertai dengan adanya referensi jurnal, baik itu jurnal nasional maupun itu jurnal internasional. Ternyata hasil risetnya adalah sama sekali tidak memiliki pengaruh. Oleh sebab itu saya sempat menghubungi peneliti tersebut. Apa landasannya? Gitu. Apakah ini tidak menjadi suatu pembuktian? Jadi dia sebut bahwasanya masa pandemi COVID adalah penyebabnya. Sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang ada di masa pandemi COVID ini hancur lebur keuangannya. Oleh sebab itu, sebaiknya kita pada saat masa COVID ini jangan meneliti mengenai laba. Ganti saja variabelnya, misalnya aset atau harga saham, atau seperti yang tadi Adinda tanyakan. Dan ini boleh saja dilakukan dengan alat bantu apapun, sebab SPSS ataupun komponen elektronik lainnya merupakan alat bantu. Kita pilih mana yang memang kita kuasai, karena ada juga selain SPSS untuk olah data statistik. Dan bolehkah kita gunakan itu? Boleh. Gitu. Nah, jadi saya tanyakan lagi, ternyata landasannya cukup kuat. Bahwa saya berdasarkan peraturan Presiden nomor sekian tahun 2020, ternyata pemerintah menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional non-alam. Artinya,
teori-teori yang kita buat di kajian pustaka itu hanya berlaku untuk kondisi normal. Sepanjang argumen kita kuat dalam melakukan sesuatu, itu boleh saja dilakukan. Kenapa menggunakan TEP? Karena begini. Silakan. Kenapa menggunakan SPSS? Karena begini. Kenapa menggunakan PLS? Begini. Boleh, silakan. Ya, jadi itulah tadi kita melakukan riset bagaimana cara kita untuk mendapatkan solusi dari setiap hambatan yang kita alami pada setiap proses. Sepanjang tujuannya sama, itu boleh dilakukan. Demikian itu gambaran dari saya, meskipun tidak masuk ke keilmuannya secara spesifik. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Begitu ya, Ai Isnaini mungkin atas jawaban yang bisa diberikan oleh Bapak Iman Hidayat. Kurang lebih waktunya masih ada Pak 6 menit lagi. Ini ada satu pertanyaan lagi. Tidak apa-apa ya Pak ya? Ya, Satu siap pertanyaan. Ibu. Ya, oke. Ini dari Muhammad Gandhi Joanandi. Dari mana? Prodi apa? Silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gandhi. Saya ingin bertanya Pak, tapi sedikit saja mungkin. Jadi pertanyaan saya adalah penelitian yang seperti apa yang harus menggunakan uji asumsi klasik. Kebetulan mungkin untuk penelitian yang sedang saya lakukan itu adalah penelitian kuantitatif, tapi tidak menggunakan uji asumsi klasik gitu. Tapi ada juga teman saya yang penelitiannya sama kuantitatif, tapi pakai uji asumsi klasik. Jadi mungkin pertanyaannya harus yang seperti apa penelitiannya yang mengharuskan menggunakan uji asumsi klasik. Itu saja mungkin Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak, bisa mau langsung dijawab saja? Boleh Ibu? Ya, silakan. Baik, terima kasih untuk Dinda Gandhi tadi ya. Nah, uji asumsi klasik. Kita kembali ke dasarnya dulu. Dasarnya itu adalah statistik terbagi atas dua, yaitu statistik parametrik dengan statistik non-parametrik. Pada kesempatan ini kita berbicara mengenai statistik yang parametrik, bukan yang non-parametrik. Salah satu jenis statistik parametrik, salah satu ya, berarti ada banyak ini, ada banyak. Salah satu jenis statistik parametrik yang umum dan sering digunakan, baik itu dalam bidang pemerintahan, bidang keuangan, bidang sosial, bidang budaya, adalah analisis regresi. Jadi saya coba untuk membangun dasarnya dulu ya, adalah analisis regresi. Di mana regresi ini kita bagi menjadi dua, yaitu regresi linier dan regresi berganda. Kapan kita menggunakan regresi linier, kapan kita menggunakan regresi berganda. Regresi linier kita gunakan jikalau penelitian kita adalah satu tembak satu. Tapi selain daripada itu, maka sudah termasuk regresi berganda. Regresi termasuk bagian dari statistik parametrik. Kalau kita ingin menggunakan statistik parametrik, maka wajib adanya uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik itu bertujuan untuk mengetahui apakah boleh atau tidak kita menggunakan statistik parametrik. Kalau ternyata hasil dari uji asumsi klasik itu ternyata hasilnya, maka peneliti haruslah beralih ke statistik non parametrik
di mana untuk mengetahui pengaruh ada beberapa uji yang bisa digunakan di situ, ya. Ada uji p-test, ada uji chi-square dan segala macam. Jadi tinggal pilih yang mana yang mau digunakan bergantung daripada sifat atau jenis penelitian yang sedang dilakukan. Oleh sebab itu, dalam menggunakan statistik parametrik, maka peneliti harus melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Itu merupakan uji prasyarat. Apa syaratnya kita ini bisa masuk ke perguruan tinggi? Oh, syaratnya adalah kita harus menyelesaikan bangku sekolah dong. Gitu. Apa syaratnya kalau kita adalah muslim ya? Apa syaratnya kita itu mau melakukan ibadah sholat? Oh, syaratnya kita harus berwudu. Apa syaratnya kita itu mau melakukan uji regresi? Oh, syaratnya harus uji asumsi klasik. Bagaimana jika tidak dilakukan uji asumsi klasik? Maka ya, datanya itu diragukan bahwasanya benar-benar memiliki kualitas data, dan umumnya tidak dilakukan uji asumsi klasik untuk menghindari jikalau ketika pelaksanaan itu datanya tidak seperti yang diharapkan. Artinya ada keterdorongan bagi dirinya untuk melakukan statistik parametrik. Demikian Ibu. Saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya dari Muhammad Gandhi. Ya, memang itu menjadi apa ya, kontroversi sepertinya dari para ahli, Pak, gitu. Jadi ada yang menyatakan bahwa ini boleh mungkin saya sharing sedikit ya, Pak ya. Boleh, siap Ibu. Ya, karena ada yang menyatakan gitu bahwa kalau kan data yang diolah dengan regresi itu bisa data yang berupa kuesioner ataupun mungkin data sekunder yang sudah ada. Begitukah Pak? Saya konfirmasi dulu. Nah, data kuesioner bisa diregresi yang hasil kuesioner, kemudian data yang memang itu berupa seperti laporan keuangan yang memang sudah dibuat gitu dengan skala rasio gitu. Nah, apakah dengan adanya perbedaan kedua pengukuran tersebut, skala pengukuran tersebut, apakah gitu Pak? Gitu, misalkan apakah data yang memang itu primer yang skalanya memang bukan rasio, itu apakah boleh dilakukan, itu harus dilakukan asumsi klasik meskipun itu menggunakan analisis regresi nantinya untuk menguji mau itu dari X1 ke X2 atau X1 ke Y ataupun X1 X2 ke Y gitu. Jadi data apapun itu memang memerlukan uji asumsi klasik berarti Pak, kesimpulannya seperti itu. Baik, Ibu. Nah, kembali kepada dasarnya tadi, bahwasanya regresi itu termasuk bagian dari statistik parametrik. Dengan demikian, untuk menggunakan statistik parametrik harus dipenuhilah syarat-syarat dalam hal penggunaannya. Jikalau nanti ketika kita mendapatkan tidak seperti yang kita harapkan, maka boleh kita lakukan transform data sepanjang kita itu sudah melakukan uji asumsi klasik. Jadi sepanjang karena dia itu termasuk bagian dari statistik parametrik, maka ada syarat-syarat untuk melakukannya. Jikalau tidak kita melakukan itu, ya, maka kita bisa langsung menentukan statistik non parametrik apa yang mau kita peroleh. Karena statistik non parametrik adalah statistik yang tidak mempersyaratkan apapun dalam penggunaannya. Demikian Ibu. Oh iya, terima kasih Pak atas pencerahannya juga bagi kami gitu ya Pak ya. Jadi intinya adalah standar untuk menggunakan uji asumsi itu adalah apakah statistik itu bentuknya parametrik atau non
parametrik begitu ya Pak ya. Iya itu. Ya. Baik, mungkin untuk sesi pertama dari narasumber Bapak Muhammad Iman Hidayat telah selesai gitu ya. Kita mungkin karena keterbatasan waktu kita akan langsung melanjutkan kembali ke narasumber kedua, yaitu Ibu Laras Pratiwi MAK. Ibu Laras Pratiwi MAK di sini akan menyampaikan teori, praktik SPSS dan juga diskusi selama 60 menit gitu kan. Kemudian mengenai analisis regresi sederhana, regresi berganda. Nah, Ibu Laras Pratiwi MAK ini merupakan salah satu dosen dari Universitas Perjuangan di program studi akuntansi ya Bu ya. Oke. Baik, mungkin untuk mengefisienkan waktu saya kembalikan kepada Ibu narasumber kedua yaitu Ibu Laras Pratiwi, disilahkan untuk melakukan pemaparan materinya. Terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah bisa terdengar jelas ya? Nah, jadi di pemaparan kali ini saya sudah mengizinkan untuk setiap peserta untuk unmute masing-masing. Seandainya nanti dalam pemaparan ada yang kurang jelas atau terlalu cepat. Jadi kita metodenya sharing session ya, kayak belajar bareng di perkuliahan ya, karena saya sendiri memang termasuk dosen newbie, jadi masih baru belajar juga, belajar bareng kalian ya. Siapa tahu nanti dalam praktiknya ada yang lebih tahu atau ada materi yang mungkin lebih menguasai, boleh kita sharing bersama. Adapun terima kasih kepada Ibu Moderator untuk mempersilahkan saya dalam pemaparan kali ini. Dalam pemaparan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis regresi linier sederhana. Sudah muncul? Iya, sudah Ibu. Dalam pemaparan kali ini saya akan membahas mengenai analisis regresi linier sederhana serta analisis regresi linier berganda, khususnya menggunakan SPSS. Jadi ini memang yang paling familiar dalam banyak penelitian. Nah, sebelumnya dalam melakukan penelitian, karena memang salah satu kewajiban tugas mahasiswa itu adalah menyusun artikel ilmiah, bisa berupa skripsi atau tugas akhir atau mungkin jurnal penelitian, itu macam-macam ya. Tapi itu menjadi syarat wajib untuk melakukan penyelesaian studi atau syarat kelulusan. Nah, dalam melakukan penelitian, kita harus mengingat dulu faktor-faktor yang paling penting adalah kita harus melihat nih, fenomena apa sih yang sedang terjadi. Jadi penelitian itu jangan terlalu jauh ngambilnya. Saya kadang mahasiswa tuh bingung ya, Bu saya harus ngambil judul penelitian apa ya, gitu. Atau enggak, Bu saya bingung harus ngambil topik penelitian apa. Nah kita bisa melihat di lingkungan sekitar. Banyak hal-hal yang ternyata bisa kita teliti dan bisa menjadi mempermudah kita dalam proses penyelesaian studi. Jadi penelitian itu nggak perlu susah-susah. Yang penting ilmiah yang pertama, kemudian harus sesuai dengan masalah atau ada fenomenanya, juga ada gap teorinya, juga harus bisa dibuktikan dengan data dan harus didukung dengan artikel-artikel terdahulu gitu. Nah, tadi menyambung dari materinya Pak Imam bahwa jenis penelitian itu banyak ya. Ada deskriptif, ada asosiatif, ada komparatif. Nah, biasanya yang digunakan dalam analisis regresi linier sederhana atau regresi linier berganda ini adalah penelitian asosiatif. Penelitian yang mencari hubungan atau penelitian yang mencari pengaruh. Biasanya judulnya adalah pengaruh
Arus kas terhadap laba. Ini karena konsentrasi saya akuntansi, jadi saya ngasih contohnya yang relevan dengan konsentrasi saya ya. Atau misalnya judulnya lagi adalah pengaruh